Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan membahas bagian keempat dari cerita Jun Ji-yuling. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Dikarenakan Ji-yuling belum diketahui keberadaannya, Nenek Fang mendatangi Hakim Liu Qing, yang merupakan hakim baru kota Zizhou menggantikan Li Changhong. Dikarenakan Hakim Liu Qing tidak menganggap kasus hilangnya Ji-yuling sebagai masalah serius, Nenek Fang terlihat sangat kecewa. Dengan terpaksa dia mengeluarkan manuskrip kaisar dan memerintahkan Hakim Liu mengerahkan pasukannya untuk mencari Ji-yuling. Hakim Liu yang melihat manuskrip tersebut seketika ketakutan dan menuruti perkataan Nenek Fang. Dia lalu memerintahkan pasukannya menyebar mencari keberadaan Ji-yuling. Namun tanpa diduga, di tengah kerumunan orang-orang Ji-yuling hadir di sana. Liu Er yang melihat nonanya itu seketika berlari menghampirinya dengan gembira. Kepada mereka, Ji-yuling berkata jika dia semalam naik gunung untuk memetik tanaman obat. Nenek Fang yang terkejut sekaligus marah. Dia telah mempertaruhkan hidupnya dan memberikan manuskrip kaisar untuk mencarinya, hanya demi menunggu Ji-yuling yang naik gunung mencari tanaman obat. Ketika mereka kembali ke rumah, Nenek Fang masih sangat marah. Kali ini Ji-yuling benar-benar melakukan tindakan yang ceroboh. Manuskrip kaisar adalah harta yang sangat berharga, yang dapat melindungi keluarga Fang di saat kritis. Mengetahui pentingnya manuskrip tersebut, Ji-yuling mengakui kesalahannya. Akan tetapi dia juga punya hal penting untuk diceritakan. Setelah semua orang pergi, Ji-yuling menceritakan alasan dia tidak pulang semalam dikarenakan dia melihat Yun Bao kemarin. Sebagai seorang kasim, Yun Bao seharusnya tidak bisa sembarangan meninggalkan istana, kecuali jika itu atas perintah kaisar. Ji-yuling berkata jika dia mendengar percakapan Yun Bao, di mana Yun Bao diperintahkan kaisar untuk menghabisi keluarga Fang. Dia pernah melihat cap segel di kotak penyimpanan Nenek Fang. Itu adalah segel uang resmi masa pemerintahan Taiyan tahun ketiga, yang berhubungan saat ayah almarhum Kaisar Suzong diculik oleh rakyat Beiki. Kaisar Suzong mengirim uang untuk menebus ayahnya. Ji-yuling melanjutkan. Dia berkata jika uang tersebut tidak sampai ke tangan rakyat Beiki, Kaisar curang yang saat itu masih menjadi pemimpin kota Zizhou mengantarkan uang tersebut kepada keluarga Fang. Sebagai modal keluarga Fang menjadi kaya. Selanjutnya keluarga Fang merekrut pasukan untuk curang. Dan sepertinya sekarang curang akan menyingkirkan orang-orang yang mengetahui tragedi tersebut. Nenek Fang yang mendengarnya pun seketika ketakutan dan tak menduganya. Ayah Cheng Yu dan kakeknya meninggal karena masalah itu. Tapi sekarang Kaisar curang masih ingin menyingkirkan mereka. Ji-yuling menambahkan. Dia bertanya apakah selama ini dia tidak sadar jika yang selama ini menjebak keluarga Fang adalah Kaisar curang. Nenek Fang menjawab jika dia pernah mencurigainya, tapi dia tidak punya bukti. Nenek Fang mengira Kaisar tidak akan menyakiti mereka karena keluarga Fang memiliki manuskrip Kaisar. Namun manuskrip tersebut sekarang sudah tidak berguna lagi di hadapan Kaisar curang. Nenek Fang meminta Ji-yuling memberitahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ji-yuling berkata jika rahasia uang resmi Taiyan tahun ketiga harus diungkapkan. Dia akan mengatur orang untuk melakukannya. Semakin tersebar luas, itu semakin bagus. Dengan demikian, Kaisar curang tidak akan berani bertindak gegabah. Nenek Fang pun menuruti saran yang diberikan Ji-yuling. Ini cara terakhir untuk menyelamatkan keluarga Fang. Di luar, Cheng Yu yang sudah tak sabar akan menemui Ji-yuling. Ibunya akhirnya memberitahu jika pernikahannya dengan Ji-yuling adalah palsu. Mereka melakukannya demi mengobati Cheng Yu, untuk menghindari kecurigaan orang-orang yang telah menjebak mereka. Cheng Yu yang mendengarnya pun seketika terkejut. Dia telah terlanjur mencintai Ji-yuling. Namun dia juga sadar jika Ji-yuling sebenarnya tidak mencintainya. Selama ini Ji-yuling telah banyak berkorban untuk kesembuhannya. Untuk menjaga nama baik Ji-yuling, dia akan mengeluarkan surat cerai dan mengungkapkan kebaikan Ji-yuling kepada dunia luar, berharap orang-orang akan mengingat nama baiknya. Malam itu Ji-yuling menyuruh Liu Er berkemas dan berencana meninggalkan rumah Fang untuk berangkat ke ibu kota.
Meskipun Cheng Yu tidak mau menyerah, dia masih mengeluarkan surat cerai dan memberikannya kepada Jiuling. Jiuling melindungi keluarga Fang dengan sangat baik. Sangat sulit bagi Cheng Yu untuk membiarkannya pergi. Hingga Jiuling berjanji untuk kembali mengunjungi keluarga Fang, dia baru bisa tersenyum. Pada hari Jiuling berangkat ke ibu kota, Cheng Yu memerintahkan seseorang untuk menyusun kisah Jiuling menjadi sebuah buku dan menyebarkannya melalui seorang pendongeng. Hanya dalam beberapa hari, cerita tentang Jiuling yang luar biasa dan menyelamatkan keluarga Fang ini menyebar ke seluruh kota Zizhou dan menjadi topik populer di kalangan orang-orang. Dikarenakan keluarga Fang telah mengungkapkan identitas pedagang kekaisaran, Yunbao tidak bisa lagi menemui kesempatan untuk memulai rencananya. Dia memutuskan untuk kembali ke ibu kota terlebih dahulu untuk melapor kepada kaisar. Zuzan pergi ke kediaman Fang untuk mencari Jiuling. Namun dia mendapati jika Jiuling telah pergi dan meninggalkan sebuah surat. Surat itu adalah ungkapan terima kasih dan pada saat yang sama melibatkan cerita lama yang menyatakan secara rinci bahwa uang tebusan tidak dikirim ke Beiki. Tetapi curang sengaja mencegatnya dan memberikannya kepada keluarga Fang. Namun sekarang keluarga Fang yang tersisa tidak bersalah. Justru mereka menjadi incaran kaisar curang untuk dihabisi. Jiuling berharap Zuzan akan menepati janjinya dan membiarkan keluarga Fang dan tidak menyulitkan mereka. Di akhir surat, Jiuling berkata jika agar Zuzan menjaga diri baik-baik, melupakan kekasih masa kecilnya dan menjalani sisa hidupnya. Chen Qi melihat Jin Xiu di jalan dalam keadaan sedih, dikarenakan orang-orang menceritakan kejahatan ibunya. Dia lalu menghampiri dan mengajak Jin Xiu berbicara. Chen Qi mencoba yang terbaik untuk membuat Jin Xiu tersenyum. Meskipun Jin Xiu bersikap dingin sepanjang jalan, Chen Qi tidak memperdulikannya dan terus berbicara. Dia bahkan mengajak Jin Xiu untuk mampir di sebuah restoran. Di restoran itu, Chen Qi berencana untuk mengajari Jin Xiu bagaimana cara membuat permen gula, sehingga Jin Xiu dapat menghasilkan uang untuk menghidupi dirinya sendiri dengan mengandalkan keterampilannya. Kaisar curang sangat marah karena ketidakmampuan Yunbao melakukan tugasnya. Tetapi dia juga tidak berani gegabah menghadapi keluarga Fang yang telah mengungkapkan status pedagang kekaisaran mereka. Jika sekarang mereka menyerang keluarga Fang, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang kerajaan. Saat ini dia akan membiarkan keluarga Fang sementara waktu, hingga dia mempunyai cara menghabisi mereka. Jiuling merindukan kakak perempuan dan adik laki-lakinya. Oleh sebab itu, dia melihat ke istana kerajaan. Ketika dia berjalan kembali, dia mendengar prajurit berlarian mengikuti perintah menangkap Zuzan. Karena mengkhawatirkan keselamatan Zuzan, Jiuling memutuskan mengikuti para prajurit tersebut. Tanpa diduga, dia melihat Zuzan sedang makan bersama Baotang. Zuzan menyuruh Baotang untuk pulang, sementara dia sendiri akan pergi ke istana. Jiuling yang mendengarnya pun penasaran tentang apa yang akan dilakukan Zuzan di istana. Dia mengikuti Zuzan yang memasuki istana sendirian, yang ternyata Zuzan mendatangi sebuah tugu makam Jiuling. Jiuling tidak pernah menyangka jika Zuzan pergi menentang bahaya hanya untuk mendatangi makamnya. Di hadapan makam, Zuzan berterus terang jika dia menyukai Jiuling. Dia berkata, saat mendengar tentang pernikahan Jiuling, dia memikirkan cara untuk memasuki ibu kota. Tapi dia masih selangkah terlambat. Kemudian ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengannya, dia selalu merasa jika orang yang di dalam kuburan itu bukanlah Jiuling. Tepat ketika Jiuling ingin menyapa Zuzan, tiba-tiba Lu Yunqi memimpin anak buahnya datang mengepung Zuzan. Zuzan dengan marah mempertanyakan kebenaran tentang kematian tragis Jiuling. Sementara Lu Yunqi mengingat penghinaan yang dilakukan Zuzan terhadap dirinya ketika dia masih kecil. Untuk melepaskan kekesalan di hati masing-masing,
Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Secara kebetulan Yunbo diperintahkan untuk membawa Zuzan ke dalam istana dan menghentikan pertarungan mereka. Juling menyadari bahwa Zuzan telah membuat persiapan untuk memasuki istana sejak lama. Dia berharap Zuzan bisa kembali dengan selamat. Kebetulan tanpa disengaja Juling bertemu dengan Yun Zhao. Yun Zhao telah mengetahui perkawinan palsunya dengan Cheng Yu, yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarga Fang, di mana dia mendapatkan kabar tersebut dari surat yang dikirimkan kepadanya. Juling yang mengkhawatirkan keselamatan Zuzan memberi semangat kepada Yun Zhao yang akan mengikuti ujian kelulusan. Dia pamit dan lalu buru-buru pergi dari sana. Zuzan telah menyiapkan alibinya. Di hadapan kaisar, dia berkata alasannya kabur sebelumnya karena berurusan dengan bandit di pinggiran ibu kota. Yang mana jauh sebelum dia memasuki ibu kota, Zuzan telah meminta kakaknya Li Shenbing untuk melenyapkan para bandit di pinggiran ibu kota. Dengan demikian itu dapat memperkuat alibinya. Meskipun perkataan Zuzan masuk akal, namun sifat curiga curang tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia memutuskan 3 divisi akan mengadili Zuzan. Yang disebut 3 divisi ini adalah Tan Song dari Pengadilan Kerajaan, Han Feng dari Kementerian Perang, dan Lu Yunqi dari Divisi Wude. Setelah Jiuling kembali ke penginapan, dia membawa Liu Er keluar untuk makan dan mencari tempat yang cocok untuk membuka balai pengobatan. Lagi pula jika dia ingin membangun pijakan di ibu kota, dia masih membutuhkan mata pencaharian. Hanya dengan membangun kembali aula Jiuling, dia dapat meningkatkan pengaruhnya. Penjaga toko Liu dari De Senchang cabang ibu kota menyambut kedatangan Jiuling. Dia telah menerima surat dari Cheng Yu untuk melayaninya. Tidak hanya menemukan toko yang bagus untuk Jiuling, tetapi juga membantunya mengecat papan nama aula Jiuling dengan cat emas. Selama pengadilan 3 divisi, hal utama yang ditanyakan adalah mengenai peta ibu kota. Peta ini digambar oleh Zuzan sendiri, dan pada saat yang sama dijual di toko-toko. Zuzan tidak menyangkalnya, dan bahkan menyatakan bahwa dia telah membantu Kementerian Perang karena peta tersebut, sehingga meringankan anggaran Kementerian Perang. Han Feng berterus terang dan mengakui kejadian itu di tempat. Tanpa diduga, Lu Yunqi mencurigai keakuratan pembukuan Kementerian Perang. Han Feng sangat marah dan tidak tahan dengan perkataan Lu Yunqi. Jika bukan karena Tan Song yang mendamaikan mereka, bisa jadi mereka akan bertarung. Faktanya apa yang digambarkan di peta ibu kota tidak lebih dari pemandangan makmur dari dinasti Tianyu. Tentara Tanah Utara bercita-cita untuk hidup dan bekerja damai dalam kepuasan, yang tidak pernah melihat ibu kota dan kota kekaisaran, juga tidak memiliki pengukuran geografis yang tepat. Karena Zuzan telah tinggal di Tanah Utara selama bertahun-tahun, dia mengetahui jika mereka merindukan ibu kota, tetapi tidak akan pernah bisa pergi ke ibu kota. Mereka hanya dapat menggunakan gambar untuk mengobati kerinduan terhadap ibu kota, juga memperkuat tekad mereka dalam menghadapi musuh. Kata-kata Zuzan bergema di antara para prajurit, dan Lu Yunqi pun tidak bisa berkata apa-apa, termasuk Tan Song yang tidak tahu cara menghadapinya. Akhirnya pengadilan 3 divisi menyerahkan keputusan terakhir kepada Kaisar Curang. Karena kontribusi Zuzan di Tanah Utara, dan takut akan menimbulkan masalah lain yang muncul, kali ini Kaisar Curang tidak akan menahannya. Pada hari Lu Yunqi akan menikahi Julie,
Balai pengobatan Jiuling dibuka. Zuzan mendapatkan kembali kebebasannya. Kebetulan dia menemukan Jiuling bersembunyi di sudut lalu mengawasinya. Upacara pernikahan Putri Jiuli telah dimulai. Jiurong menangis untuk kakak perempuan tertuanya itu. Jiuling yang melihat pemandangan ini sangat sedih. Dia diam-diam bersumpah untuk mempercepat balas dendamnya. Berharap Jiurong akan menunggunya sedikit lebih lama, sehingga mereka bisa berkumpul kembali. Melihat bahwa Jiurong dibawa kembali ke mansion oleh pelayannya, Jiuling menyeka air matanya dan bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, Zuzan menghentikannya. Dia melontarkan banyak pertanyaan kepada Jiuling. Zuzan masih mencurigai jika masih banyak hal yang disembunyikan oleh Jiuling. Tetapi Jiuling sekali lagi merahasiakan identitasnya, dan lalu pergi meninggalkan Zuzan. Oke, demikianlah bagian keempat dari cerita Jin Jiuling. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.